Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terus diberkati dan bersuka cita di dalam kasih-Nya. Saudara-saudara, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 31 Juli 2024. Sebelum bersama kita membaca bahagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji hormat dan syukur kami angkat kepadamu Tuhan. Terima kasih pada saat ini kami bersama-sama kembali akan mendengar firman-Mu. Biarlah lewat firman ini kami bersama-sama terus bersuka cita. Kami boleh mengambil waktu sejenak beristirahat untuk melanjutkan karya Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami tahu bahwa dalam setiap pelayanan boleh kami angkat Engkau Tuhan yang memberkati. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 6, kita akan membaca mulai dari ayat 30 sampai ayatnya yang ke-32. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi." Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, tema hari ini beristirahat dan melanjutkan karya Tuhan. Melayo siang pataru pengkaranganna puang. Siapa yang tidak butuh istirahat? Secara medis, waktu istirahat malam maksimal adalah 8 jam. Karena tubuh membutuhkan waktu cukup untuk beristirahat dan menenangkan semua organ agar dapat berfungsi baik, termasuk kesehatan mental. Namun tidak jarang orang yang waktu istirahatnya kurang akan mengalami kelelahan yang membawa pada melemahnya fisik. Masa pelayanan Yesus dipenuhi berbagai pelayanan, menyembuhkan orang sakit, mengajar, mengunjungi berbagai tempat, bahkan banyak hal lainnya. Namun di tengah-tengah kesibukan, ia tidak pernah melupakan satu hal, yaitu menarik diri ke tempat sunyi dan beristirahat. Secara keseluruhan perikop ini memperlihatkan bahwa selama beberapa waktu lamanya Yesus menarik diri dari orang banyak untuk beristirahat. Ia melakukannya sebab ia mengetahui bahwa penting untuk menyadari setiap pelayanan yang dikerjakan. Saudara-saudara, padatnya pelayanan atau pekerjaan kerap membuat kita lupa untuk beristirahat. Sekelompok ekstrovert mengatakan bahwa ia merasa beristirahat ketika berjumpa dengan orang lain. Apapun itu, pada dasarnya beristirahat bukan berarti bermalas-malasan atau rebahan, tetapi memberi ruang dan waktu bagi diri untuk mengalami perjumpaan dengan Allah. Jangan sampai kita merasa kita sibuk untuk Allah, tetapi kita tidak sibuk bersama Allah. Karena itu saudara-saudara, ambillah waktu sejenak untuk beristirahat. Mengambil waktu sejenak dan duduk bersama Allah adalah hal yang sangat signifikan dalam kehidupan kita. Tidak sedikit orang yang terbelenggu dengan pekerjaan atau pelayanannya.
Mekanisme kehidupan kita menjadi sangat kaku dan terkesan seperti mesin. Saudara-saudara, Yesus mengajarkan kepada kita untuk rehat sejenak bersamanya, dan setelah itu kita kembali melanjutkan hidup. Lalu apa yang menjadi karya Tuhan yang akan nyata dalam kehidupan kita selanjutnya? Jika kita membaca ayat selanjutnya dari perikop ini, yakni ayat 33-44, kita akan melihat bagaimana Yesus menyatakan karya Allah, yaitu memberi sukacita. Yesus memberi makanan. Yesus menjamin hidup. Di dalam Kristus, saudara-saudara, firman Tuhan saat ini mengajarkan kita bersama untuk rehat sejenak, beristirahat sejenak. Namun kita rehat sejenak bersama Tuhan. Dan ketika kita melakukan kegiatan dan aktivitas kita sibuk bersama Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah kekal Engkau dalam hidup kami. Terima kasih firman-Mu saat ini mengajarkan kami untuk melihat setiap hal yang boleh kami kerjakan, setiap hal yang merupakan pelayanan kami, setiap hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Kami mau melakukannya bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu selalu ada waktu yang indah untuk menyatakan pekerjaan dan karya Tuhan dari hidup kami. Berkati sidang jemaat-Mu, berkati aktivitas mereka, berkati tugas dan tanggung jawab, usaha-usaha mereka, keluarga mereka. Tuhan memberkati segenap anak-anak-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.